Bab 376 tes. Apakah Zhong Xiu meninggalkan kamar dagang tanpa izin? Tanya wanita mempesona itu. Dia baru saja dipromosikan menjadi utusan iblis kamar dagang. Dilihat dari reaksinya, dia pasti sangat bahagia. Ini tak terbantahkan. Lagi pula, meskipun dia menandatangani kontrak 50 tahun dengan kamar dagang tidak membatasi kebebasannya atau memperlakukannya dengan tidak adil. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Wang Ruikun terdiam sejenak sebelum berbicara. Bagaimanapun, faktanya dia hilang. Paman, kenapa Paman tidak menyelidiki dan mencari tahu di mana dia? Tanya wanita mempesona itu. Wang Ruikun mengangguk, membalikkan satu tangan, dan sebuah cakram susunan giok putih muncul di tangannya. Dengan tangan lainnya, dia mengetuk permukaan cakram itu, membuatnya sedikit bergetar. Rune-rune kecil menyala, membentuk bola cahaya putih di atasnya. Wang Ruikun menutup matanya dan melepaskan kesadarannya ke dalam bola cahaya putih itu. Alisnya berkerut, dan raut terkejut terpancar di wajahnya. Paman, bagaimana? Tanya wanita mempesona itu. Aneh sekali. Jejak jiwa yang ditinggalkan wanita ini di kamar dagang belum hilang, yang berarti dia masih hidup. Tapi sepertinya dia tidak berada di benua Xie saat ini, kata Wang Ruikun perlahan. Kalau dia tidak di benua Xie, mungkinkah dia kembali ke benua Dongsu? Mustahil, baru beberapa hari. Seru wanita mempesona itu terkejut. Bagi mereka yang memiliki kontrak dengan kamar dagang kita, baik yang berada di benua Xie maupun benua Dongsu, aku bisa memperkirakan lokasi mereka melalui jejak jiwa yang mereka tinggalkan di kontrak, bahkan untuk yang sudah meninggal sekalipun. Tapi situasi saat ini agak aneh, Zhong Xiu sepertinya telah menghilang dari dunia, kata Wang Ruikun. Menghilang? Bagaimana mungkin? Tanya wanita mempesona itu. Wang Ruikun tidak berkata apa-apa, alisnya berkerut, seolah tenggelam dalam pikirannya. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hilangnya dia hanya masalah kecil, tapi misi ke suku iblis tidak bisa ditunda, kata wanita mempesona itu. Kita belum tahu persis apa yang terjadi, jadi rahasiakan saja. Kirim orang untuk menyelidiki berbagai tempat Zhong Xiu tinggal di kota. Mengenai jumlah utusan, saya akan laporkan ini kepada presiden dulu, dan kita bahas nanti, kata Wang Ruikun. Lebih dari 100 mil di barat laut kota Changsu, terdapat sebuah lembah kecil yang tenang. Dikelilingi pegunungan di tiga sisinya, sebuah sungai berkelok-kelok melewatinya. Airnya, yang bersumber dari mata air gunung di dekatnya, sangat jernih, dan tanaman air ramping tumbuh di sungai, bergoyang mengikuti permukaan air. Pada saat itu, seberkas cahaya biru kehijauan turun dari langit, mendarat di lembah, menampakkan sosok tinggi, Simu. Ia melihat sekeliling. Jangan khawatir, tempat ini sangat terpencil, kamar dagang Tianwu tidak akan bisa menemukan kita, kata Chaier, berdiri di bahu Simu. Simu mengangguk, mencari tempat duduk di tepi sungai, melepas topi bambunya, dan mengambil air sungai untuk membasuh wajahnya. Ia menatap kepala botak yang terpantul di air jernih, pikirannya melayang linglung. Chaier, menyadari kebisuan Simu, tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk, jadi ia tidak mengganggunya. Ia membentangkan sayapnya dan terbang melintasi lembah. Simu terdiam sejenak, lalu menemukan sebuah batu di tepi sungai untuk duduk. Ia merenungkan kembali apa yang terjadi pada Zhong Xiu.
Jika kecurigaannya benar, apa yang disebut serangan balik, wanita misterius itu kemungkinan besar berkaitan dengan garis keturunan Zhongxiu. Ia teringat kata-kata Ye Hongyao di pegunungan terpencil, yang mengklaim Zhongxiu memiliki garis keturunan suara Phoenix kelas 3 tingkat atas. Suara Phoenix, Phoenix surgawi. Apakah ada hubungannya? Gumam Simu dalam hati. Jika perubahan Zhongxiu sebelumnya benar-benar merupakan reaksi balik dari garis keturunan, maka wanita misterius yang tiba-tiba muncul ini mungkin datang untuk menyelamatkannya dan tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Tentu saja, motif tersembunyi tidak dapat dikesampingkan. Bagaimanapun, nyawa Zhongxiu kemungkinan besar aman untuk saat ini. Simu akhirnya merasa sedikit lega memikirkan hal ini. Namun, wanita misterius ini memiliki kekuatan luar biasa untuk melompat di udara. Kemampuannya sungguh mengerikan. Simu belum pernah melihat makhluk sekuat itu sebelumnya. Ia bahkan memiliki firasat samar bahwa wanita misterius ini bahkan lebih kuat daripada master tingkat surgawi yang pernah ditemuinya, Taois Wuchen. Dengan Zhongxiu yang diculik oleh seseorang seperti dia, menemukannya pasti akan memakan waktu berjam-jam. Kekuatan, aku harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu aku bisa menemukan Siwer. Wajah Simu tetap tenang, tetapi hatinya bergemuruh dalam diam. Dorongan untuk meningkatkan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Tatapan Simu beralih ke tangan kirinya, dan dengan dorongan lengan yang perlahan, ia akhirnya mengangkat tangannya, yang terasa seperti arang. Ia belum terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi setelah beberapa waktu beradaptasi, ia merasa lebih sulit dari yang ia perkirakan. Bahkan dengan 70% hingga 80% kekuatannya, ia hampir tidak bisa mengangkatnya. Ia bahkan merasa tangan kirinya bukan miliknya. Mengangkatnya terasa seperti anak berusia 3 tahun yang mengayunkan palu godam, sangat canggung. Simu terdiam sejenak, lalu mengepalkan tangan kirinya dan, dengan dorongan tiba-tiba, menghantam dinding gunung di dekatnya. Dengan bunyi gedebuk, kepalan tangan hitam itu menancap di dinding seperti angin puyuh, terbenam hingga ke sikunya. Dinding yang kokoh itu tampak melunak sebelum kepalan itu. Dengan pikiran, ia tiba-tiba merentangkan kelima jari tangan kirinya, yang telah tertanam dalam di dinding, dan sekaligus menarik lengannya ke belakang sekuat tenaga. Dengan desiran, jari-jari Simu tampak berubah menjadi berlian, menggores 5 garis di dinding. Ia menariknya keluar tanpa merasakan banyak perlawanan. Simu menatap tangan kirinya dengan takjub, terdiam sesaat. Matanya berkilat, dan ia membalikkan tangan kanannya, menghunus pedang hijau berkilauan. Setelah ragu sejenak, ia mengayunkan lengannya, mengubah pedang itu menjadi seberkas cahaya dingin dan menghantam tangan kirinya. Dengan bunyi gedebuk, seperti benda tumpul yang menghantam kayu solid, pedang itu terpental kembali. Namun, tak ada goresan pun yang tersisa di tangan kirinya yang hangus. Kuat sekali, seru Simu takjub. Meskipun pedang panjang hijau itu bukan senjata spiritual, ia juga merupakan senjata sihir kelas atas, yang dikenal karena ketajamannya. Namun, pedang itu bahkan tak meninggalkan bekas sedikit pun di tangan kirinya. Terlebih lagi, ketika pedang panjang hijau tadi menebas tangannya, ia hampir tak merasakan sakit, apalagi rasa sakit. Setelah ragu sejenak, Simu menghunus pisau besi hitam di belakangnya. Pisau hitam itu berkelebat dan menebas tangan kirinya. Kali ini,
Ia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan bang, pisau hitam itu terpental, dan tangan kiri Simu sama sekali tidak terluka. Simu menggertakkan gigi dan mengayunkan pisaunya lagi, tetapi menambahkan 20% kekuatannya. Pisau hitam itu terpental lagi. Mata Simu berkilat, dengan sedikit kegembiraan, lalu ia mengayunkan pisaunya lagi. Suara, bang, yang keras dan teredam. Pisau hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menebas tangan Simu. Cahaya redup memancar dari tangan kiri Simu, dan pisau hitam itu, seolah dihantam pukulan berat, terguncang mundur. Wajah Simu berseri-seri karena gembira. Ia baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bahkan seorang prajurit bumi awal Bia pun akan kesulitan menahan pukulan langsung, namun tangan kirinya yang hangus tetap utuh. Ia menatap tangan yang hangus itu, kekerasannya mungkin melebihi senjata spiritual, bahkan senjata spiritual pun mungkin tidak sekuat itu. Dan bukan hanya kekerasannya, dengan dorongan tiba-tiba dari lengan kirinya, tangannya dengan mudah menembus dinding. Dengan sedikit tenaga, ia meraihnya. Ia dengan mudah menyambar sepotong batu dari lereng gunung, menghancurkannya menjadi bubuk. Mata Simu berkilat, dan dengan lambaian tangannya, sebuah batu hitam muncul di telapak tangan kirinya, memancarkan cahaya hijau redup. Dengan sedikit kekuatan, tangan kirinya retak, dan biji hitam itu hancur berkeping-keping. Wajah Simu berseri-seri gembira. Ini adalah sepotong biji lapis lazuli hitam, bahan untuk memurnikan instrumen magis. Biji itu lebih keras dari baja, namun menghancurkannya hampir tanpa usaha. Alisnya terangkat, lalu ia membalik tangannya lagi, memperlihatkan sepotong kecil biji ungu emas seukuran kepalan tangan bayi. Ini adalah biji bermutu tinggi, dibeli oleh Hou Sailei di sebuah pelelangan. Konon, menambahkannya ke dalam pemurnian instrumen spiritual dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sepotong kecil biji itu bernilai lebih dari 10.000 batu spiritual, jumlah yang cukup besar. Namun, Simu sedang bersemangat tinggi saat ini, ingin menguji kekuatan sejati tangan kirinya, jadi ia tentu saja tidak peduli dengan hal lain. Ia meremas tangan kirinya dengan kuat. Biji ungu emas itu tidak hancur, tetapi mengalir dari jari-jarinya seperti lumpur lunak. Ia tertegun sejenak, tetapi kemudian raut kegembiraan melintas di wajahnya. Ia agak frustrasi dengan perubahan aneh di tangan kirinya, tetapi kini ia menyadari bahwa tangan itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, di luar dugaannya dan sungguh kejutan yang tak terduga. Simu meraung panjang dan dengan kikuk mengayunkan tangan kirinya, mengubahnya menjadi pedang. Ia menebas dinding gunung dengan sekuat tenaga. Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan dinding gunung bergemuruh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Luka-luka besar muncul, dan bongkahan batu berjatuhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar dinding runtuh. Cair, sosok mengantuk tak jauh dari sana, menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Namun setelah melirik Simu di bawah, ia berguling dan menutup matanya lagi. Di lembah, Simu menatap tangan kirinya, kegembiraan memudar dari ekspresinya. Ia sangat memahami kekuatan tangan itu. Tangan itu, tampaknya mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa dan mengerikan, diperkirakan sekitar 20 hingga 30 kali lipat kekuatan dagingnya sendiri. Namun, tangan itu terlalu berat. Meskipun kekuatannya luar biasa,
kekuatan itu terlalu tidak sinkron dengan tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa dari teknik transformasi tingkat ke-6, ia hanya mampu mengendalikannya dengan pas-pasan, dan itu tetap saja merupakan upaya yang sangat besar. Dalam kondisi Simu saat ini, tangan kirinya tidak akan berguna untuk melawan musuh, malah akan menjadi beban. Oh, benar, seni misterius 9 revolusi. Ia tiba-tiba teringat halaman emas itu. Setelah Zhongxiu menghilang, semuanya begitu kacau hingga ia lupa tentang halaman emas itu. Dilihat dari mimpinya saat itu, kondisi tangan kirinya pasti ada hubungannya dengan seni misterius 9 revolusi. Jika ia ingin menemukan solusi, ia harus memulainya dengan seni misterius 9 revolusi. Memikirkan hal ini, Simu segera memfokuskan pikirannya, dan di sana, halaman emas itu masih ada. Ia gembira dan menuangkan energi mentalnya ke dalam halaman emas itu. Bab 377, 100.000 gunung berapi. Sesaat kemudian, Simu tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi takjub di wajahnya. Metode kultivasi untuk tahap pertama seni misterius 9 revolusi, sebagaimana dijelaskan di halaman-halaman buku, pada dasarnya adalah tentang penguatan tubuh, sebuah teknik binaraga yang sangat berorientasi pada yang. Teknik rahasia binaraga ini tampaknya memiliki banyak kesamaan dengan jurus penyerapan matahari. Sebenarnya, jurus penyerapan matahari merupakan fondasi dari jurus penyerapan matahari, yang menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi wujud fisik. Meskipun ia telah menduga dari mimpinya bahwa seni misterius 9 revolusi sungguh luar biasa, ia tak pernah membayangkan keajaibannya yang begitu mendalam. Menurut pernyataan pembuka teknik tersebut merupakan teknik legendaris untuk mencapai kekuatan supernatural fisik, yang terbagi dalam 9 tingkatan. Setiap tingkatan memberikan kemampuan unik pada tubuh. Lebih lanjut, mencapai tahap ketiga seni misterius 9 revolusi menghasilkan tubuh yang tak terhancurkan, tak tergoyahkan oleh api, petir, maupun hantaman pedang. Pada tahap ke-6, seseorang dapat mencapai kekuatan supernatural yang tak pernah terdengar, seperti kelahiran kembali melalui setetes darah dan tubuh yang terbuat dari rambut. Mengenai alam mengerikan yang dicapai dengan mengolah 9 transformasi, mantra tersebut tidak menjelaskannya di awal, hanya menyatakan, pada kesempurnaan 9 transformasi, seseorang dapat hidup selama langit dan bumi, dan hidup berdampingan dengan matahari dan bulan. Simu tertegun sejenak, akhirnya pulih dari keterkejutan akan kata-kata pembuka 9 transformasi. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia menganggap klaim hidup selama langit dan bumi, dan hidup berdampingan dengan matahari dan bulan hanyalah pernyataan yang dilebih-lebihkan. Namun, misteri 9 transformasi yang tak tertandingi, sebuah kekuatan ilahi yang sejati dan agung, tak terbantahkan kebenarannya. Simu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kegembiraannya. Setelah beberapa saat, ketenangannya kembali normal, dan ia melanjutkan membaca metode kultivasi khusus untuk transformasi pertama. Ia mempelajarinya dengan saksama sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan jantungnya berdebar kencang. Garis keturunan binatang surgawi, gumamnya dalam hati, sambil membuka matanya. Berdasarkan metode kultivasi spesifik yang dijelaskan di halaman-halaman buku, tampaknya mustahil baginya untuk mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi. Alasannya adalah karena teknik ini tidak dirancang untuk manusia biasa.
Praktisi membutuhkan beberapa binatang surgawi atau mereka yang memiliki garis keturunan mereka. Mempraktikkan teknik ini menyebabkan ki dan darah seseorang melonjak ke tingkat ekstrim. Tanpa garis keturunan binatang surgawi ini, tubuh tidak akan mampu menahan aliran ki dan darah yang berlebihan, yang mengakibatkan tubuh meledak dan mati. Wajah Simo benar-benar muram. Ia tidak tahu apa itu binatang surgawi, dan halaman-halaman emas itu tidak menyebutkan nama mereka. Namun kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan matanya sedikit berkedip. Kera putih yang sering muncul dalam mimpinya, karena bisa mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi, pastilah salah satu binatang surgawi yang disebutkan. Ngomong-ngomong, ia telah berubah menjadi kera putih 2 kali di saat-saat kritis. Spekulasi sebelumnya menunjukkan bahwa ini ada hubungannya dengan kera putih dalam mimpinya. Mungkinkah ia juga memiliki garis keturunannya? Simo menggelengkan kepala, menepis anggapan itu. Ia memang memiliki garis keturunan monyet, tetapi telah dipastikan bahwa itu adalah garis keturunan monyet batu yang paling tidak berguna dan terbuang sia-sia. Jika bukan karena serangka petualangannya, ia pasti akan kesulitan bahkan untuk mengolah kinya, dan mustahil ia memiliki garis keturunan binatang surgawi. Simo tersenyum masam, menepis semua pikiran dan melanjutkan membaca. Butuh hampir setengah hari baginya untuk menyelesaikan membaca seluruh halaman emas itu. Halaman itu bersinar dengan kilatan cahaya, menghilang dalam semburan cahaya keemasan, lenyap dari pikirannya. Alis Simo terangkat, lalu mengendur. Lagi pula, ia telah menghafal semuanya. Raut lega terpancar di wajahnya. Bagian terakhir dari halaman emas itu akhirnya menawarkan metode alternatif bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan binatang surgawi untuk mengolah teknik ajaib ini, yang disebut seni mendalam 9 transformasi kecil. Secara spesifik, teknik ini melibatkan penggabungan esensi dan darah binatang surgawi ke dalam tubuh, mengolah bagian-bagian tubuh fisik secara terpisah, sehingga menggantikan garis keturunan binatang surgawi yang bersangkutan. Lebih lanjut, metode untuk memulai tahap pertama Xiao Jiu Zuan Xuan Gong membutuhkan penyatuan sebagian anggota tubuh dengan jenis api yang tertinggi tertentu. Kondisi tangan kirinya saat ini mencerminkan tanda-tanda yang dijelaskan dalam teks sebagai tanda segel yang telah selesai. Simo teringat kultivasi kera putih dalam mimpinya sebelumnya, mengangkat tangan kirinya untuk menyerap energi matahari, dan saat ia diselimuti oleh kobaran api yang memancar dari tubuh Zhongxiu. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Tentu saja, Simo tidak tahu bahwa tangan kirinya tidak hanya menyegel api yang meletus dari tubuh Zhongxiu, tetapi juga api Phoenix surgawi, yang telah disempurnakan selama ribuan tahun oleh wanita misterius itu. Jika tidak, api Zhongxiu saja tidak akan cukup untuk menyempurnakan segel api yang tertinggi. Namun, ia merenungkannya, dan sepertinya ia belum pernah menyerap esensi makhluk surgawi. Tunggu, memasukkan esensi, mungkinkah? Simo tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dan sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Mungkinkah gumpalan kabut darah yang ia hirup saat menyelamatkan gadis kerang Xiangzu di dasar laut adalah esensi dari makhluk surgawi, kera putih? Pikiran ini bagaikan pintu yang terbuka dalam kegelapan, dan Simo tiba-tiba merasakan pencerahan. Memang, perubahan fisiknya, peningkatan pemahamannya, penyembuhan lukanya secara spontan setelah beberapa kali cedera, dan bahkan mimpi-mimpi aneh yang mulai ia alami,
semuanya tampaknya terjadi sejak ia menyelamatkan mutiara wangi gadis kerang dan menghirup kabut darah itu beberapa kali. Dikombinasikan dengan mimpi kera putih yang mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi, kini hampir dapat dipastikan bahwa kabut darah yang terserap ke dalam tubuhnya adalah esensi dari kera putih dalam mimpinya. Karena kera putih ini dapat mempelajari seni mendalam 9 revolusi, jelaslah ia adalah salah satu makhluk surgawi yang disebutkan sebelumnya, makhluk dengan garis keturunan yang cukup besar. Ini juga menjelaskan mengapa ia mampu memanfaatkan kekuatan mimpinya untuk mengubah tangan kirinya menjadi wujud ini. Penemuan ini sangat menggembirakan Simu. Namun, ia baru berhasil menyelesaikan awal revolusi pertama, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan. Menurut kitab suci, pengembangan revolusi pertama membutuhkan kekuatan lava cair dan api bumi, lingkungan yang serupa dengan sutra api kera merah, meskipun persyaratan kekuatan apinya lebih tinggi. Simu membalikkan tangannya dan mengeluarkan selembar giok putih seukuran telapak tangan. Itu adalah peta seluruh wilayah timur benua Xie, yang dibelinya dengan harga mahal di kota Changsu. Detailnya luar biasa, tidak hanya lokasi berbagai kota yang ditandai, tetapi medannya juga ditandai dengan jelas. Gunung, sungai, danau, gunung berapi, gurun, dan sebagainya semuanya ditandai dengan jelas. Indra spiritual Simu menembus selembar giok peta itu, dan dalam sekejap, ia mendapatkan gambaran yang jelas. Puluhan ribu mil di barat laut kota Changsu terbentang pegunungan vulkanik yang sangat luas. Simu menyimpan selembar giok itu dan menghubungi Cair secara mental. 1/4 jam kemudian, seberkas cahaya hijau muncul dari lembah dan mengarah ke barat laut. Sebuah pegunungan besar membentang di daratan, lerengnya yang bergelombang. Seluruh pegunungan didominasi warna hitam dan merah, dan awan hitam tebal berarak di langit. Di bawah awan hitam itu terdapat serangkaian gunung berapi raksasa, beberapa menjulang setinggi ribuan kaki, menyerupai raksasa, sementara yang lain hanya beberapa puluh kaki tingginya. Namun, puncak-puncak ini menyemburkan gumpalan asap hitam, sesekali memancarkan cahaya merah yang tajam dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Panas di dekat pegunungan terasa menyengat, udara beriak dengan panas yang menyengat dan memenuhi udara dengan bau belerang yang menyengat. Selain bebatuan hitam dan merah, praktis tak ada yang terlihat. Inilah gunung berapi Siwan, wilayah yang terkenal dan berbahaya di benua Xie bagian tengah. Menurut legenda, wilayah vulkanik ini sangat luas, membentang sepanjang radius 100.000 mil, sesuai dengan namanya. Tentu saja, apakah gunung berapi ini benar-benar memiliki radius 100.000 mil tidak diketahui, dan tak seorang pun akan bosan untuk mengukurnya sedikit demi sedikit. Namun, luasnya wilayah vulkanik ini adalah fakta. Di suatu tempat di gunung berapi Siwan, seberkas cahaya hijau muncul di cakrawala yang jauh, dengan cepat membesar dan semakin terang, berubah menjadi garis biru tebal yang melesat ke arah dan mendarat di dekat pegunungan. Kilatan cahaya hijau menampakkan sebuah pesawat ulang-alik hijau panjang. Di atasnya berdiri seorang pemuda, dengan seekor burung beo berwarna-warni bertengger di bahunya. Dia adalah Simu, yang telah berkelana selama lebih dari setengah bulan. Simu menatap jajaran gunung berapi yang luas di hadapannya, dengan tatapan terkejut di matanya. Gunung-gunung berapi di tanah terhubung dengan awan gelap di langit, bagaikan jurang alami yang besar menghalangi jalan di depannya. Sungguh spektakuler.
Seperti yang diharapkan dari benua Sie. Urat-urat bumi kaya akan energi spiritual, memungkinkan terbentuknya gugusan gunung berapi yang begitu luas, seru Cair dari balik bahu Simu, menatap ke depan. Simu mengangguk dan mengeluarkan sebuah buku tebal. Buku itu adalah buku tentang 100.000 gunung berapi yang dibelinya di kota lain dalam perjalanannya ke sini. Simu membuka buku itu, sebuah buku yang telah dibacanya berkali-kali sebelumnya dan memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi di sana. 100.000 gunung berapi itu luas, dan semakin dalam, semakin keras dan berbahaya lingkungannya. Bahkan makhluk tingkat bumi pun konon tak pernah berhasil melintasinya. Konon, jauh di dalam 100.000 gunung berapi terdapat banyak binatang iblis yang sangat kuat, yang kekuatannya menyaingi makhluk tingkat bumi. Meskipun gunung 100.000 tampak bermusuhan, wilayah ini bukanlah tanah tandus. Sebaliknya, wilayah ini sangat kaya akan sumber daya. Pegunungannya kaya akan beragam sumber daya mineral, dan gunung berapinya merupakan rumah bagi banyak monster berelemen api dan material spiritual, menarik banyak orang untuk mencari harta karun. Di wilayah timur Gunung 100.000, terdapat banyak kota, yang terbesar bernama Kota Qian. Kota ini seluas kota Changsu dan bahkan lebih makmur. Karena kedekatannya dengan Gunung 100.000, kota Qian kaya akan urat api dan terkenal dengan penempaan senjatanya di benua Sie. Konon, kota ini adalah rumah bagi lebih dari separuh ahli penempaan senjata barbar di benua Sie. Simu membolak-balik buku itu, lalu menyimpannya. Ia mengeluarkan slip peta giok dan membandingkannya dengan medan di sekitarnya. Ia dengan cepat menentukan lokasinya saat ini. Lokasinya tidak jauh dari kota Qian, hanya berapa ratus mil jauhnya. Ia menarik kesadarannya dari slip giok dan melihat ke arah kota Qian, matanya berkedip-kedip. "Situ, apa yang kau lihat?" tanya Cair penasaran, melihat Simu terdiam beberapa saat. "Itu arah kota Qian. Tidak jauh, hanya sekitar 1.000 mil jauhnya," kata Simu. "Benarkah? Kalau begitu, ayo kita cepat ke sana." "Sejujurnya, aku masih sangat penasaran dengan kota Qian ini," kata Cair. Simu tetap diam. Letak geografis Gunung Berapi Siwan sangat unik. Gunung ini terletak di wilayah tengah benua Sie. Bukan sekadar tempat berbahaya biasa. Wilayah timur Gunung Berapi Siwan masih didominasi oleh bangsa barbar, tetapi wilayah barat Gunung Berapi Siwan pada dasarnya merupakan wilayah pengaruh klan iblis. Dengan kata lain, begitu kau melewati Gunung Berapi Siwan, kau telah benar-benar memasuki wilayah klan iblis. Target Simu, puncak Lingtian, berada di wilayah Naluo di bagian tengah benua Sie, pusat pengaruh klan iblis. Bab 378, Bertemu Teman Lama di Jalan. Simu menghela napas ringan, matanya tampak tenang. Pegunungan 100.000 api sangat berbahaya, dan melintasinya terlalu berbahaya, tetapi bukan berarti mustahil untuk diatasi. Di sebelah barat pegunungan 100.000 api terdapat sebuah kota seukuran kota api merah, yang disebut kota penjara api. Terhubung ke kota api merah oleh susunan teleportasi raksasa, kota ini memungkinkan orang-orang dari kota penjara api untuk berteleportasi langsung ke kota api merah. Tentu saja, mereka yang berasal dari kota penjara api juga bisa berteleportasi ke kota api merah. Kota api merah dan kota penjara api terletak strategis, di antara garis pemisah antara faksi iblis dan barbar. Ketika susunan teleportasi awalnya dibangun,
para pemimpin kedua belah pihak telah sepakat bahwa pertempuran di dalam kedua kota akan dilarang. Di sini, kedua belah pihak akan mengesampingkan kebencian rasial mereka untuk sementara waktu dan hidup berdampingan secara damai. Lagi pula, meskipun iblis dan barbar selalu bermusuhan, mereka juga memiliki tingkat ketergantungan yang sama. Barbar membutuhkan sumber daya yang melimpah di dalam lingkup iblis, dan iblis membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh barbar, sehingga terciptalah kemakmuran kota api merah dan kota penjara api. Situasi di kota Qian menguntungkan Simu. Ia bisa berkultivasi di sini dengan tenang, meningkatkan kekuatannya, dan melakukan persiapan akhir untuk perjalanannya ke puncak Lingtian. "Ayo pergi," kata Simu sambil melambaikan tangannya. Sebuah pesawat ulang-alik hijau panjang bersinar terang, menyelimuti dirinya dan cair saat mereka terbang menuju kota Qian. Meskipun Simu telah mengantisipasi bahaya Gunung 100.000, awalnya ia berasumsi bahwa daerah ini, yang masih terletak di wilayah terluar, tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan. Namun, setelah penerbangan singkat, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan situasi tersebut. Pertama, setiap gunung berapi di sini, berapapun ukurannya, dapat meletus kapan saja. Tidak hanya puncak gunung, tetapi tanah di sekitarnya juga dapat retak, memuntahkan pilar lava setinggi ratusan kaki, hampir mencapai awan hitam di langit. Lebih lanjut, letusan ini akan memicu reaksi berantai, memicu letusan terus-menerus hingga beberapa mil di sekitarnya. Dari kejauhan, pemandangan itu menyerupai deretan pilar batu merah tua yang luas, menghubungkan langit dan bumi, pemandangan yang sungguh spektakuler. Simu baru terbang kurang dari 300 mil ketika ia menghadapi letusan dahsyat tersebut. Karena ia berada di tepi letusan dan memiliki refleks yang cepat, ia segera mengaktifkan pesawat ulang-alik gioknya untuk menangkis dan melarikan diri dari bahaya. Namun, yang lain tidak seberuntung itu. Ia menyaksikan sekelompok kecil barbar dimusnahkan dalam sekejap mata oleh kolom lava cair, tanpa meninggalkan jejak. Lebih jauh lagi, awan hitam yang tampak tak berarti di langit bagaikan pembunuh yang mengintai, secara berkala menurunkan hujan asam yang deras. Hujan asam ini sangat korosif, tidak hanya bagi daging dan darah para prajurit dan penyihir, tetapi bahkan sihir pertahanan dan senjata spiritual mungkin tak mampu menahannya. Inilah sebabnya permukaan gunung di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang tak beraturan dengan berbagai ukuran, dan sesekali terlihat tulang-tulang dan mayat yang layu. Simu mencoba memilih area yang sering dikunjungi oleh barbar. Lagi pula, ini dekat kota Qian, dan para barbar ini kemungkinan besar memiliki pengalaman dalam menghindari risiko. Maka, meskipun jaraknya tampak pendek, Simu terbang dengan cara yang agak memutar, berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan menembus wilayah vulkanik, semakin mendekati kota Qian. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya hijau melintas di atas kepala, melayang di atas gunung hitam dan merah. Di tengah cahaya biru, Simu menginjakkan kaki di atas sekoci giok hijau, tangan kirinya menjuntai, terbungkus sarung tangan coklat. Tatapannya melesat ke sana kemari, raut wajah waspada. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat tangan kanannya, sekoci giok itu tiba-tiba berhenti di udara. Ia kemudian menatap ke arah gunung di dekatnya, tatapannya berkilauan dengan cahaya keemasan redup. "Situ, ada apa?" tanya cair dari bahunya, mengikuti tatapan Simu. Itu adalah gunung berapi yang tampak baru saja meletus.
Lava yang baru saja mengeras masih memancarkan panas yang menyengat dari permukaannya, dan di dekat kawah berdiri 4 sosok. Dari keempatnya, 3 adalah orang barbar jangkung dengan ikat pinggang kulit macan tutul. Mereka membentuk sudut, mengelilingi seorang manusia muda di tengah, mengenakan kemeja pendek kain abu-abu dan bertato. "Situ, orang ini sepertinya," kata Cair ragu-ragu. "Ayo kita lihat," kata Simu, mendesak pesawat ulang-alik giok untuk terbang menuju gunung berapi. Di tepi kawah, "Anak manusia, kami bertiga bersaudara telah menunggu gunung berapi ini selama lebih dari sebulan. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua kristal api." Seorang barbar botak, tingginya hampir 1 meter, berkata kepada pria bertato itu. "Lelucon apa? Aku sudah di sekitar sini beberapa hari terakhir, dan aku belum pernah melihat kalian. Lagi pula, ada lebih dari 1 gunung berapi yang meletus di dekat sini. Jika kau menginginkan kristal api, kau bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Kau tidak akan lolos begitu saja," kata pria bertato itu. "Kau mencari kematian." Barbar botak itu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika 2 barbar lainnya secara bersamaan menerkam pria bertato di tengah. Salah satu barbar bermata satu meraung pelan, dan 2 kapak pendek tiba-tiba muncul di tangannya. Ia melenturkan lengannya, menyalurkan energi batinnya. Seketika, kapak-kapak itu berubah menjadi 2 bayangan kapak abu-abu, terbang menuju pria bertato itu. Dada barbar jangkung dan kurus lainnya memancarkan cahaya biru, dan lengannya tiba-tiba memanjang, berubah menjadi 2 cakar besar. Dengan sekali cakar, ia menyerang pria bertato itu dengan ganas. Di bawah serangan, pria bertato itu melihat 3 bintang muncul di belakang kepalanya. Ia segera membentuk segel tangan dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sesaat kemudian, gunung di depannya bergemuruh, dan sebuah dinding kaki muncul, diselimuti oleh selubung cahaya kaki. Bang! 2 bayangan kapak abu-abu yang mencapainya gagal menembus dinding. Kilatan cahaya kaki membuat mereka terpental, dan mereka terpental. Barbar jangkung dan kurus itu kini menyerbu ke depan, melompat berdiri dan mengayunkan kedua capitnya yang besar ke arah kepala pria bertato itu. Pria bertato itu, seolah siap, mengangkat tangannya, dan 3 bilah angin cian muncul, berputar ke 3 arah dan menebas ke arah pria itu. Bilah-bilahnya luar biasa cepat, dan dari jarak dekat, mereka mengenai barbarian yang tinggi dan kurus itu. Namun, hanya 3 suara dentingan yang terdengar. Tubuh pria itu telah diselimuti lapisan baju zirah biru, hanya meninggalkan 3 tanda putih samar. Wajah pria bertato itu terkejut, tetapi ia mengambil kesempatan untuk berbelok ke belakang, nyaris menghindari capit lawan. Namun sebelum ia sempat menyeimbangkan diri, ia merasakan angin sejuk bertiup dari sampingnya. Barbarian bermata satu itulah yang memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan 2 kapak lagi. Karena sudut yang canggung, ia hanya berhasil menghindari 1 pukulan, tetapi pukulan lainnya terbukti mustahil untuk dihindari. Ia terhantam keras di punggung, tirai cahaya kuning tanah yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia terpental oleh kekuatan dahsyat itu, mananya, yang setengah terangkat, menghilang. Pergi ke neraka. Barbar botak terdepan tertawa terbahak-bahak, menyerbu ke depan bagai embusan angin. Di tangannya, sebuah palu perunggu raksasa, setinggi lebih dari seorang pria, bersinar biru, siap menghantam pria bertato itu. Pria bertato itu,
yang baru saja jatuh ke tanah, merasa ngeri. Ia mengeluarkan jimat dari sakunya dan, tanpa sepatah kata pun, melemparkannya. Jimat itu langsung berubah menjadi ular piton berapi sepanjang beberapa kaki, melesat lurus ke arah barbar botak itu. Namun, si barbar botak itu tidak menghindar atau menghindar. Ia mengayunkan palu perunggu besarnya ke depan, dan tiba-tiba segerombolan bayangan palu hijau muncul, menyerbu ke arah ular api. Dengan dentuman keras, ular api itu meledak, hancur berkeping-keping menjadi awan api yang besar. Kemudian, kilatan cahaya hijau merobek awan itu, menampakkan si barbar botak, yang menyerbu pria bertato dengan raut wajah yang ganas. Wajah pria bertato itu memucat, dan ia menutup mata, bersiap menghadapi kematian. Tepat saat si barbar botak itu mencapai pria bertato, ia merasakan kilatan cahaya keemasan, diikuti oleh dentuman keras. Pria bertato itu membuka matanya, hanya untuk melihat si barbar botak yang sebelumnya agresif, kini menukik di hadapannya, palu perunggu di tangan, kepalanya terkoyak dari tubuhnya dan jatuh ke samping, raut kengerian masih terukir di wajahnya. Tak jauh di depannya, seorang pemuda berjubah abu-abu, mengenakan sarung tangan coklat di tangan kirinya dan topi kerucut, muncul. Cahaya pedang keemasan berputar di depannya. Siapa lagi kalau bukan Simu? Melihat ini, pria barbar jangkung kurus dan pria barbar bermata satu yang tak jauh darinya, menyadari situasinya buruk, berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Simu mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan mantra, dan cahaya pedang keemasan di depannya melesat bagai kilat. Dua jeritan terdengar hampir bersamaan, dan kedua pria barbar itu, yang baru saja berlari sebentar, jatuh ke tanah, kepala mereka terpenggal. "Apakah kau, saudara Musi?" tanya pria bertato itu ragu-ragu, kini bangkit berdiri. "Saudara Yu, sudah lama tak bertemu," kata Simu sambil berbalik. Ia mengenal pria bertato itu. Ia adalah Yu Yi, yang pernah bertanding dengannya dalam uji coba laut di kerajaan kuno Sixia. Meskipun mereka memiliki beberapa kenalan, mereka tidak terlalu dekat. Keturunan mereka dari benua timur memberi mereka rasa keakraban, dan melihat satu sama lain dalam bahaya, mereka pun segera menyelamatkannya. "Itu kau, aku tahu, dengan kekuatan magis Musi, dia pasti selamat. Terima kasih, saudaramu, karena telah menyelamatkan hidupku." Yu Yi tertegun sejenak, lalu berkata, "Ini hanya bantuan kecil. Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak tinggal di Sekte Barat Bulan Gelap?" tanya Simu, melirik ke meja abu-abu Yu Yi. Ceritanya panjang. Yu Yi tersenyum kecut. Seperti yang sudah diketahui Simu, setelah bergabung dengan Sekte Barat Bulan Gelap, Liu An diangkat menjadi wakil ketua sekte. Namun, para ketua aula dan murid-murid yang dibawanya dibagi dan ditugaskan ke berbagai kuil cabang di benua Xie oleh ketua sekte barat. Liu An bahkan tidak keberatan sedikit pun. Karena para murid sekte timur ini adalah anggota elit sekte di Dongzhou, mereka sudah arogan dan angkuh. Namun, mereka terus-menerus diganggu dan sumber daya mereka ditahan oleh para murid veteran sekte barat di kuil-kuil cabang. Yu Yi, yang enggan terlibat dalam konflik antara sekte timur dan barat, diam-diam meninggalkan cabangnya lebih dari setahun yang lalu. Kemudian, secara kebetulan, ia tiba di kota Qian, tempat ia memburu monster dan menambang mineral dengan imbalan sumber daya kultivasi. Yu Yi adalah orang yang bijaksana, ia tidak bertanya kepada Simu mengapa ia ada di sana.
Setelah mengetahui bahwa Simu juga menuju ke kota Qian, ia segera menawarkan diri untuk memimpin jalan, karena ia cukup mengenal daerah tersebut. Bab 379, Miasma Api dan Iblis Harimau. Simu dan Yuyi bertukar beberapa kata santai sebelum terdiam sejenak. Setelah membersihkan medan perang, Simu menurunkan mobil terbang bersayap hijaunya dan membawa Yuyi pergi menuju kota Qian. Mereka belum terbang jauh ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Ada apa? Simu dan Yuyi terkejut. Situ, lihat ke sana. Chair tiba-tiba memanggil dari bahu Simu. Mereka berdua buru-buru melirik ke arah pegunungan di dekatnya. Kabut merah muncul dari pegunungan vulkanik di dekatnya, melayang keluar dalam selimut debu. Kabut merah itu tampak lambat, tetapi sebenarnya, bergerak sangat cepat, memenuhi area yang tak jauh dari mereka. Simu menatap kabut merah itu dengan terkejut. Di sampingnya, wajah Yuyi memucat. Saudara Si, mendaratlah sekarang. Yuyi berteriak dengan sungguh-sungguh kepada Simu. Melihat ekspresi Yuyi, Simu memacu mobil terbang bersayap hijaunya dan buru-buru terbang ke bawah. Kedua pria itu jatuh ke tanah. Yuyi segera mengeluarkan 2 jimat merah tua, memasangkan satu pada dirinya sendiri, dan menyerahkan yang lainnya kepada Simu. Yuyi berteriak pelan, mengaktifkan kedua jimat tersebut. Kedua jimat itu menyala dengan cahaya merah, membentuk 2 perisai pelindung yang menyelimuti kedua pria itu. Simu menatap jimat di tangannya dengan heran. Rune-rune di jimat itu sangat aneh. Dengan pengetahuannya tentang jimat, ia bahkan tidak dapat mengenali asal-usul rune ini. Rune-rune itu sangat berbeda dari semua jimat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tepat saat Simu tertegun, keduanya diselimuti oleh kabut merah. Kabut merah itu menyerbu ke arah mereka berdua, tetapi terhalang oleh perisai cahaya merah yang dibentuk oleh jimat-jimat itu. Melihat ini, wajah Yuyi tampak lega. Saudara Yu, kabut merah apa ini? Kau sepertinya sangat takut pada mereka, tanya Simu. Saudara Si, kau tidak tahu. Kabut merah ini bukan kabut biasa. Ini miasma api, bercampur racun api yang dahsyat. Jika kau tak sengaja terkontaminasi, kulit dan dagingmu akan langsung membusuk, dan kau akhirnya akan mati karena racun itu, kata Yuyi dengan sungguh-sungguh. Hati Simu mencelos. Ia belum pernah melihat ini dalam teks-teks tentang pegunungan 100.000 api, tapi itu bisa dimaklumi, sedetail apapun sebuah buku, selalu ada yang terlewat. Jimat ini terlihat sangat istimewa. Ternyata bisa menangkal miasma api. Tanya Simu, ini jimat penangkal api, jimat yang umum di kota Qian. Bagi kultivator biasa seperti kami, yang menjelajahi pegunungan 100.000 api, terkadang kami menemukan miasma api. Jimat ini wajib dimiliki, jelas Yuyi. Simu mengangguk perlahan, tatapannya tertuju pada pegunungan 100.000 api. Ia bertanya-tanya berapa banyak bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Ia berharap akan berada di sini untuk waktu yang lama, dan ia membuat keputusan tegas, begitu tiba di kota Qian, ia akan bersiap dengan baik dan belajar sebanyak mungkin tentang bahaya pegunungan 100.000 api. Kabut merah mengepul dari pegunungan, mengalir deras. Setengah jam telah berlalu, namun kabut itu tak menunjukkan tanda-tanda menghilang, seolah tak berujung. Seiring berjalannya waktu, perisai cahaya merah yang mengelilingi kedua pria itu perlahan meredup, jelas menguras energi spiritual jimat tersebut. Ekspresi Yuyi menggelap, matanya semakin cemas.
Saudara Yu, sepertinya energi spiritual jimat ini hampir habis. Apakah Anda punya jimat penangkal api lainnya? Tanya Simu. Jimat penangkal api itu berharga, dan saya hanya punya 2. Miasma api pegunungan 100.000 api tidak umum, jadi 1 atau 2 biasanya cukup untuk berjaga-jaga. Saya tidak menyangka yang ini berskala sebesar ini, kata Yuyi sambil tersenyum masam. Apakah ada cara lain untuk melawan? Tanya Simu. Racun api itu sangat kuat dan menyebar luas. Cara biasa tidak efektif. Biasanya, satu-satunya cara untuk menahannya adalah dengan jimat penangkal api. Yuyi menggelengkan kepalanya. Wajah Simu menjadi gelap setelah mendengar ini. Saat keduanya berbincang, perisai cahaya di sekitar mereka meredup, dan kabut merah samar tiba-tiba merembes melaluinya, menyusup ke dalam. Meskipun Simu menyalurkan ki-nya untuk membentuk perisai pelindung di luar tubuhnya, ia masih merasakan sedikit panas di kulitnya. Jejak panas merembes melalui perisai ki dan masuk ke dalam tubuhnya. Yuyi, yang berdiri di sampingnya, berada dalam situasi yang sama. Meskipun perisai kaki telah terbentuk di tubuhnya, kondisinya tampak lebih buruk daripada Simu, dengan rona merah mulai muncul di wajahnya. Wajah Simu berubah drastis, dan ki-nya dengan cepat bersirkulasi di dalam dirinya, mencoba mengeluarkan racun api. Pada saat itu, tangan kirinya tiba-tiba terasa hangat. Dengan pikiran yang tiba-tiba, Simu melepas sarung tangan coklatnya. Tangan kirinya yang hangus langsung memancarkan daya hisap yang tak terlihat. Racun api yang telah meresap ke dalam tubuhnya langsung terserap olehnya, tanpa meninggalkan jejak. Simu terkejut, lalu menatap tangannya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Perisai cahaya merah di sekitar Yuyi meredup, wajahnya semakin merah, dan ia perlahan mulai terengah-engah. Tubuhnya lemas, dan ia jatuh ke tanah. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan botol obat dan menuangkan beberapa pil merah menyala. Tepat saat ia hendak menelannya, sebuah tangan hitam tiba-tiba terulur dari samping, menembus perisai cahaya redup di sekitar Yuyi dan dengan lembut menekannya. Yuyi berbalik kaget. Simu tanpa sadar telah tiba di sampingnya, jimat penangkal api yang melindunginya telah lenyap, dan ia berdiri tepat di tengah kabut merah, namun ia tampak tak terpengaruh. Yuyi hendak berbicara ketika tangan kiri hitam Simu tiba-tiba memancarkan daya hisap. Racun api yang mengamuk di dalam diri Yuyi tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, ditelan oleh daya hisap tersebut. Dalam beberapa tarikan napas, racun api itu lenyap sepenuhnya, dan guratan merah di wajahnya pun lenyap. Kakashi, kau, Yuyi berdiri, menatap Simu dengan takjub, lalu menatap tangan kirinya yang hangus. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi. Simu melambaikan tangannya, memanggil mobil terbang bersayap hijau sekali lagi, lalu melompat ke atasnya, menarik Yuyi. Mobil terbang bersayap hijau bersinar terang saat melesat ke langit, menuju kota Qian. Wajah Yuyi dipenuhi kekhawatiran. Meskipun mobil terbang bersayap hijau terbang cepat, ia tak bisa lepas dari jangkauan racun api untuk sementara waktu, dan untaian racun api merembes ke dalam tubuhnya. Namun, tangan kiri Simu, yang sedang bersandar padanya, sesekali mengeluarkan semburan hisapan, menelan semua racun api yang telah merembes ke dalam tubuhnya. Ekspresi Yuyi sedikit mereda, dan ia menatap Simu dengan penuh rasa terima kasih. Setelah 1/4 jam penuh, mobil terbang bersayap hijau akhirnya terbang keluar dari racun api dengan suara,
dan berhenti di udara. Di bawah mereka berdua, kabut merah bergulung-gulung, bagaikan raksasa mengerikan dengan taring dan cakar yang terbuka, melahap segalanya. Simu menatap miasma api di bawah dengan rasa takut yang masih tersisa dan menghela napas panjang. Jika bukan karena tangan kirinya, ia pasti sudah terluka parah, bahkan mungkin mati. Pada saat itu, Cair di bahunya tiba-tiba berteriak, "Situ, awas di bawah." Saat Cair menyelesaikan kata-katanya, miasma beracun di bawah bergolak, dan sesosok merah raksasa melesat keluar dari dalam, menukik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Simu terkejut, mobil terbang bersayap hijau miliknya menyala terang saat berbelok ke samping. Dengan bunyi gedebuk, Simu tak bisa sepenuhnya menghindari benturan. Mobil terbang bersa. Yap hijau terhantam keras, dan gelombang kekuatan menghantam Simu dan Yuyi hingga terlempar dari kendaraan. Meskipun terguncang, Simu tetap tenang. Kilatan cahaya putih muncul di sekelilingnya, dan kepulan kabut putih muncul, menopang tubuhnya dan mendarat dengan selamat di tanah di dekatnya. Yuyi juga merapal mantra untuk menenangkan diri, mendarat di dekatnya. Wajahnya pucat, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya, jelas terluka oleh pukulan itu. Apa-apaan ini? Simu melihat sekeliling. Boom! Sesosok raksasa jatuh dari udara seperti meteor, mendarat dengan keras di depan Simu dan Yuyi. Tanah bergetar hebat, mengirimkan hujan puing dan debu. Mata Simu menyipit, dan asap serta debu menghilang, menampakkan sosok monster harimau merah raksasa. Mata monster itu merah menyala, seperti dua api yang berkobar, dan bulunya berwarna-warni, sebagian besar hitam dan merah. Tubuhnya yang besar tampak sangat halus, dan ekor harimaunya yang panjang terayun seperti cambuk baja, menghasilkan suara yang tajam. Ini bukan apa-apa, karena harimau merah ini sebenarnya memiliki sepasang sayap lebar di punggungnya, yang lebih panjang dari tubuhnya saat dibentangkan. Mata monster harimau merah itu memancarkan dua cahaya merah, dan menatap Simu dan Yuyi. Ia memancarkan tekanan spiritual yang sangat besar, dan ia sebenarnya adalah monster tingkat bumi. Itu monster harimau bersayap merah, pantas saja miasma apinya begitu kuat kali ini. Kata Yuyi ngeri dengan wajah pucat. Iblis harimau bersayap merah itu meraung, sayapnya yang lebar terbentang lebar, cahaya merah tua memancar dari tubuhnya. Dengan sangat ringan, ia menerjang ke arah Simu. Dalam sekejap mata, makhluk itu sudah ada di depannya. Cakar-cakarnya yang besar menerjang dengan hembusan angin. Mata Simu berkilat, dan ia bergoyang, berputar setengah jalan. Memanfaatkan momentum itu, ia mengangkat tangan kirinya, yang sedari tadi tergantung di sampingnya, untuk melindungi diri. "Saudara Si, hati-hati!" seru Yuyi kaget. Dengan satu lambaian tangannya, 3 bilah angin cian, masing-masing seukuran panel pintu, melesat keluar, menebas ke arah iblis harimau bersayap merah. Ekor iblis harimau bersayap merah itu menyala, lalu berubah menjadi garis-garis bayangan merah tua, menghancurkan ketiga bilahnya. Dengan bunyi gedebuk, cakar-cakar besar itu menghantam lengan Simu, membuatnya terpental mundur. Ia terguling lebih dari 3 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah, mengirimkan hujan debu dan asap. "Saudara Si," seru Yuyi kaget. Iblis harimau bersayap merah itu meraung, anggota tubuhnya yang besar menegang saat tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan merah tua. Mengabaikan Yuyi, ia terus menyerang Simu. Dari keduanya,
hanya Simu yang sedikit mengancamnya. Selama ia membunuhnya, yang satunya lagi tak akan jadi masalah. Iblis harimau itu membuka rahangnya, melepaskan kolom api tebal yang menghantam Simu. Boom! Lautan api merah muncul di tanah, menyelimuti area seluas lebih dari 3 meter, berkobar dengan ganas. Iblis harimau bersayap merah melompat ke dalam api, menyerbu ke arah Simu. Pada saat itu, dengan suara mendesing, cahaya pedang emas yang cemerlang terpancar dari Simu, berubah menjadi pelangi pedang emas sepanjang beberapa kaki yang menebas ke arah iblis harimau bersayap merah. Pelangi pedang itu memancarkan aura pedang yang menyeramkan, dan bahkan sebelum mencapai sasarannya, sebuah bilah tajam telah mengenainya. Iblis harimau bersayap merah itu terkejut, kini melayang di udara. Pelangi pedang itu mendekat dalam sekejap, tak memberinya waktu untuk menghindar. Iblis harimau itu meraung, bulunya bersinar merah saat api tiba-tiba membakar tubuhnya. Dalam kilatan api, bayangan harimau merah terbang keluar dari iblis harimau bersayap merah dan bertabrakan dengan pelangi pedang emas. Bab 380, Ujian Kecil Pisau. Dengan serangkaian suara berderak, bayangan harimau merah tua itu meledak, menghancurkan pelangi pedang emas. Bayangan itu juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi pedang terbang emas yang terbang kembali. Tanpa pelangi pedang emas untuk menghalangi serangannya, iblis harimau bersayap merah tua itu melompat dan menerkam Simu. Di udara, ia membuka rahangnya yang berdarah, memperlihatkan seteguk gigi tajam, dan menebas kepala Simu. Saat itu, Simu telah bangkit, dan Cair, yang bertengger di bahunya, telah melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke udara. Menghadapi iblis harimau yang mendekat, Simu tidak bergerak untuk mundur atau menghindar. Lengannya menggembung dengan urat-urat, dan ia mengangkat lengan kirinya dengan tangan kanan, mengarahkan tangan kirinya yang layu dan menghitam untuk menghadapi iblis harimau itu. Iblis harimau bersayap merah tua itu, yang masih di udara, mengayunkan cakarnya, mencoba melepaskan tangan kiri Simu, tetapi rahangnya terus menggigit kepala Simu. Dengan suara "bang" yang teredam, cakar raksasa iblis harimau bersayap merah menghantam tangan kiri Simu. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam iblis harimau bersayap merah, dan ekspresinya berubah drastis. Dengan suara "krak", cakar iblis harimau bersayap merah hancur berkeping-keping seperti porselen yang menghantam batu, hancur menjadi gumpalan daging yang tercabik-cabik. Tak mampu berhenti karena serangan dahsyat iblis harimau bersayap merah, ia menghantam kepalan tangan hitam itu lebih dulu. Pada saat itu, tangan kiri Simu yang layu dan menghitam mengepal dan mendorongnya ke depan. Seperti cakarnya, kepala iblis harimau bersayap merah hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan tangan kiri Simu, menyemburkan darah dan materi otak putih. Tubuh raksasa iblis harimau bersayap merah terpental mundur, mendarat beberapa kaki jauhnya. Ia berkedut 2 kali sebelum akhirnya tak bergerak. Yuyi menatap pemandangan itu dengan ngeri, mulutnya menganga lama sekali. Simu menurunkan tangan kirinya dan mengembuskan napas, sedikit terengah-engah, tetapi kilatan kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan tangan kirinya memang telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan binatang iblis tingkat bumi pun tak mampu menahan kekuatannya, tetapi ia hanya bereaksi lambat, jika tidak, ia akan menjadi senjata terhebatnya. Keberhasilan ini murni keberuntungan. Lagi pula, ia tampaknya hanya memiliki kekuatan bawaan, dan penampilannya telah membuat lawan lengah.
Seandainya ia menghadapi prajurit tingkat bumi biasa, mungkin itu tak akan berhasil. Ia menegakkan tubuhnya, membersihkan debu dari pakaiannya, dan mengeluarkan kantong jiwa binatang. Kilatan cahaya muncul. Sebuah bola cahaya merah terbang keluar dari tubuh iblis harimau. Itu adalah jiwa binatang iblis itu, dan bola itu tersimpan di dalam kantong jiwa binatang. Simu kemudian berjalan mendekati mayat iblis harimau itu, memeriksanya sejenak, dan mengambil mayatnya juga. Mayat binatang iblis tingkat bumi sangat berharga. Daging, tulang, dan bulunya semuanya adalah material berkualitas tinggi dan bisa dihargai tinggi. Saudara Si, kau baik-baik saja. Yuyi, yang baru saja pulih, bergegas bertanya. Aku baik-baik saja. Simu menjentikkan lengan bajunya. Lengan baju kirinya hancur total, tetapi ia tidak terluka. Kakak Si benar-benar bakat terpendam. Dia bahkan bisa membunuh monster tingkat bumi dengan satu serangan. Aku mengagumimu. Yuyi lega melihat Simu benar-benar tidak terluka, dan ia sungguh mengaguminya. Kakak Yu, kau terlalu baik, kata Simu sambil tersenyum tipis. Tempat ini dekat dengan miasma api beracun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana monster harimau itu tiba-tiba muncul, jelas tidak aman di sini. Kita harus segera pergi, kata Simu, menatap kabut merah tak jauh dari sana. Yuyi tentu saja tidak keberatan. Simu segera memanggil Cair dan sekali lagi memanggil kereta terbang bersayap hijau, membawa Yuyi dan terbang menuju kota Qian. 2 jam kemudian, sebuah titik hitam muncul di depan mata Simu. Kakak Si, itu kota Qian, kata Yuyi, menunjuk ke depan. Simu mengangguk, dan dengan gestur tangan kanannya, ia mempercepat laju mobilnya. Semakin dekat, titik hitam itu perlahan berubah menjadi kota megah yang bertengger di tanah. Kota ini sangat besar, tak lebih kecil dari kota Changsu. Arsitekturnya tak konvensional, dengan tembok setinggi hampir 100 kaki, seluruhnya dibangun dari batu-batu merah tua berbentuk persegi besar, masing-masing seukuran rumah kecil. Dari udara, jalanan kota saling bersilangan, diapit oleh bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya, membuat pejalan kaki tampak sekecil semut. Yang paling mencolok adalah gunung hitam yang menjulang tinggi di tengahnya, menjulang menembus awan, puncaknya dipenuhi bangunan dari dasar hingga puncak. Di atas gerbang kota yang besar, bertuliskan, Kota Qian, terpancar cahaya merah tua. Kota Qian menyerupai monster merah tua raksasa yang bercokol di bumi, mengerdilkan pegunungan vulkanik di sekitarnya. Wow, seru Cair. Kota Qian benar-benar sesuai dengan reputasinya. Simu menatap kota besar di hadapannya, hatinya dipenuhi kekaguman. Di benua Xie, kota Qian mungkin bukan kota terhebat di dunia, tapi jelas termasuk dalam 5 besar, kata Yuyi dengan nada bangga. Simu melirik Yuyi dan mengangguk. Dari luar, kemegahan dan kemegahan kota Qian bahkan melampaui kota Changsu. Ayo, kita masuk ke kota dulu, kata Simu sambil mendesak mobil terbang King Yi untuk mendarat. Setelah turun, mereka berdua berjalan menuju gerbang kota. Saat itu, ada sinar cahaya di sekeliling, terbang dari langit menuju pintu masuk kota. Selain gerbang utama kota, terdapat banyak gerbang besar dan kecil di tembok kota yang besar. Yuyi dan Simu mendarat di depan sebuah gerbang kecil. Ada lebih dari selusin orang berbaris di depan, dan keduanya berdiri di ujung. Simu memandang selusin orang di depan.
Tingkat kultivasi mereka berada di sekitar tingkat Xiantian, dan wajah mereka berdebu, memancarkan aura yang garang. Orang-orang ini tampaknya adalah kultivator independen. Simu sedikit terkejut ketika melihat ini. Tim maju dengan cepat. Keduanya membayar beberapa batu roh dan berjalan memasuki kota. Setelah memasuki kota, mereka berdua tiba di sebuah jalan yang luas dan bersih tanpa celah, dilapisi batu-batu merah tua. Kehangatan samar terpancar darinya, menandakan bahwa suhu di dalam kota jauh lebih tinggi daripada di luar. Gunung hitam di pusat kota Qian awalnya adalah kawah gunung berapi yang sangat besar. Di sini tidak terlalu panas, tetapi semakin dekat ke pusat, semakin tinggi suhunya, kata Yuyi. Simu mengangguk. Karena kota ini terkenal dengan pemurnian senjatanya, wajar saja jika kota ini dibangun di tempat seperti itu. Jalanan dipenuhi toko-toko, dan dari setiap 10, 5 atau 6 adalah toko pandai besi atau senjata. Toko-toko ini tidak istimewa, mereka menjual barang-barang biasa. Kota Qian terbagi menjadi kota dalam dan kota luar. Kota luar adalah kawasan permukiman, tidak terlalu makmur. Bengkel dan toko senjata berskala besar yang sesungguhnya semuanya ada di kota dalam, kata Yuyi. Jantung Simu berdebar kencang ketika mendengar ini. Baru saja, toko-toko itu bahkan memajang beberapa senjata magis, dan semuanya berkualitas baik. Itu dianggap barang biasa. Jadi, apa barang bagus yang sebenarnya? Mungkinkah toko senjata di sini benar-benar menjual senjata spiritual secara langsung? Ia berspekulasi dalam hati dan bertanya dengan lantang. Senjata spiritual itu mudah ditemukan. Senjata itu bisa ditemukan di toko-toko besar manapun di pusat kota. Di kota Qian, asalkan batu rohnya cukup, bahkan senje. Atas sihir pun bisa kau dapatkan, kata Yuyi sambil terkekeh. Senjata sihir, Simu terkejut. Kau sebenarnya bisa membeli senjata sihir di kota Qian. Tapi kalaupun itu benar, batu roh yang dibutuhkan kemungkinan besar akan sangat mahal. Simu menghela napas pelan, matanya berbinar gembira, dan ia merasakan ketertarikan yang mendalam pada kota Qian. Ayo kita ke pusat kota. Yuyi melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya kuning mengangkatnya, membuatnya terpental. Kita di dalam kota, dan tidak ada zona larangan terbang. Seru Simu terkejut. Kota Qian sangat luas, akan terlalu merepotkan untuk sekadar berjalan kaki, jelas Yuyi. Simu tetap diam, memanggil pesawat ulang-alik hijaunya yang panjang. Keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya dan terbang menuju kota. Terbang di udara, mereka dapat melihat pemandangan di bawah dengan lebih jelas. Seperti yang Yuyi katakan, semakin jauh ke dalam kota, semakin ramai jalanan dan toko-toko di bawahnya. Kota Qian sangat luas, dan mereka berdua hanya perlu menghirup udara sebatang dupa penuh untuk mencapai pusat kota. Tidak ada tembok yang memisahkan kota dalam dan luar, melainkan sungai yang mengalir membelah kota, membagi wilayah itu menjadi dua bagian oleh penduduk setempat. Mendarat di pusat kota, Simu mengamati sekelilingnya, matanya tiba-tiba berbinar. Toko-toko di sekitarnya tampak lebih lengkap daripada di luar kota, dengan toko-toko besar yang sebagian besar berisi senjata. Simu menoleh ke kiri, tempat meja-meja kayu cendana persegi dan rak-rak kayu dipajang, memajang berbagai senjata, mulai dari pedang, tombak, hingga kapak. Setiap senjata memancarkan cahaya redup, yang menunjukkan bahwa itu adalah senjata magis.
Penglihatannya yang tajam memungkinkannya untuk melihat dengan jelas beberapa meja kayu di belakang toko, yang diselimuti cahaya. Di dalam penghalang ini terdapat beberapa senjata, dan bahkan dari kejauhan, bahkan menembus penghalang, Simu masih bisa merasakan energi spiritual yang kuat yang terkandung di dalamnya. Senjata spiritual, mata Simu berbinar. Saudara Si, apakah Anda ingin membeli beberapa senjata spiritual yang bagus? Yuyi, mengamati ekspresi Simu, bertanya. Kota Qian terkenal dengan pemurnian senjatanya. Karena saya di sini, tentu saja saya ingin membeli satu atau dua, kata Simu. Saudara Si, jika Anda ingin membeli senjata spiritual, sebaiknya jangan pergi ke toko seperti ini. Barang-barang yang benar-benar bagus tidak dijual kepada pelanggan biasa, kata Yuyi. Saya ingin meminta nasihat saudara Yu tentang hal ini, kata Simu, matanya berkedip. Saya tidak layak menerima nasihat Anda, tetapi saya sudah lama tinggal di sini dan tahu beberapa hal. Saudara Si, saya ada urusan mendesak saat ini. Jika Anda punya waktu, silakan ikut saya ke istana Qian dulu. Saya akan menjelaskan detailnya nanti, kata Yuyi. Mata Simu berkedip, lalu ia mengangguk. Yuyi menghela napas lega dan berjalan menuju jalan di depan, diikuti Simu. Jalanan itu cukup lebar, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin banyak orang yang berjalan, dan seperti Yuyi, mereka semua bergerak dengan ekspresi tergesa-gesa. Mereka berdua berbelok di sebuah sudut dan melihat sebuah bangunan istana merah besar di depan mereka. Bangunan itu membentang luas. Di atas istana terdapat 3 karakter besar, Istana Api Merah. Banyak orang datang dan pergi, dan mereka semua tampak seperti kultivator independen. Yuyi masuk dengan mudah, dan Simu mengikutinya. Di dalamnya terdapat sebuah aula. Di sekeliling aula terdapat sebuah prasasti batu putih setinggi beberapa kaki. Terdapat baris-baris teks di atasnya, yang menjelaskan berbagai tugas. Ada tugas-tugas seperti mengumpulkan material tertentu dan berburu monster. Setiap tugas memiliki imbalan yang sesuai, sebagian besar berupa batu roh, sementara beberapa lainnya membutuhkan pembayaran berupa alat sihir, alat spiritual, dan ramuan. Secercah pemahaman melintas di mata Simu. Tempat ini agak mirip dengan aula misi sekte ketika ia masih di sekte iblis hitam.